سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya, di hadis berikut ini adalah tentang bagaimana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dikisahkan, yab'atsullahu 'abdaini min 'ibadihi ba'da mautihima. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dua orang hamba dari hamba setelah kedua orang ini wafat. Wa kana aktsara lahuma minal mali wal walad. Nah, kedua hamba ini sama Allah ketika di dunia itu diberikan banyak harta dan banyak anak. Banyak harta dan banyak anak. Faqala li ahadihima, Allah nanya pada salah satunya, "Kaifa sana'ta fima ataituk?" Apa yang kamu perbuat dengan harta dan anak yang aku berikan kepadamu? Maka orang ini menjawab apa? Taraktuhu liwaladi. Aku tinggalkan harta itu untuk anakku. Maka fatal fakir alaihim, aku takut kalau mereka sampai fakir. Kita Allah mengatakan, "Amma watik talahum bitawli." Kamu tidak percaya dengan kekuasaanku? Fa innal ladzi takhawwaftahu alaihim qad anzaltuhu bihim. Ketahuilah sesungguhnya yang paling kamu khawatirkan terjadi pada anakmu, sekarang aku jadikan itu terjadi kepada anakmu. Waqala al-akhar, kaifa sanata fima ataituk? Nanya sama satunya. Apa yang kamu perbuat dengan harta yang aku berikan kepadamu? Anfaqtuhu fi ta'atik. Aku sedekahkan semua hartanya untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Wa wathiqtu li waladi bi husni tawlik. Dan aku pasrah untuk anakku dengan kebaikanmu, dengan kekayaanmu ya Allah. Allah menjawab apa? Innal ladzi wathiqtahu lahum qad anzaltuhu bihim. Sesungguhnya yang kamu percayakan kepadaku, maka sungguh telah aku berikan kepada anak-anakmu. Artinya dalam hadis ini riwayat Imam At-Tabrani, dua orang dibangkitkan sama Allah. Satu bangkit sama Allah tanya, kamu dulu di dunia saya kasih harta, saya kasih anak, kamu pakai buat apa? Ya Allah, saya tinggalkan hartanya untuk anak saya takut kalau mereka itu fakir. Allah mengatakan, kamu tidak percaya sama aku. Nah, karena kamu takut fakir, yang paling kamu takutkan sekarang terjadi pada anakmu. Setelah lagi bangkitkan, kamu kenapa? Kamu apakan harta pemberian dariku? Saya sedekahkan untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Dan untuk anakku, aku pasrahkan bahwa engkau akan memberikan anugerah yang terbaik. Nah, yang kamu yakini sekarang aku berikan kepada anakmu. Artinya apa? Jangan hanya berpikir mewariskan harta kepada anak. Harta itu belum tentu menjadi sebab kebaikan. Lihat nih, keyakinannya salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika akan meninggal dunia dijenguk sama Utsman bin Affan. Ketika dijenguk sama Utsman bin Affan, ketika itu Abdullah bin Mas'ud ditawarin, mau sakit, mau saya panggilin dokter, tidak mau. Saya kasih harta, tidak mau. Hartanya untuk anak-anakmu, buat anak-anakmu nanti kalau kamu sudah meninggal dunia. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Nggak usah. Anak saya sudah saya ajarin, saya suruh baca Waqiah. Artinya apa? Keyakinannya kepada surat Al-Waqiah. Karena itu yang ngajarkan Nabi Muhammad. Sabda Nabi surat Al-Waqiah itu insya Allah nggak akan menjadikan orang itu fakir. Lebih dia yakini dibanding uang yang di depan matanya dari Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi lebih yakin dengan Al-Waqiah daripada sama duit. Kita umpama jadwalnya baca surat Al-Waqiah, baca wiritan Al-Waqiah. Tiba-tiba ada kerjaan asik. Si baca enggak? Lupa Waqiahnya, ingat kerjaannya kan? Sahabat itu enggak? Dengan uang yang sudah di hadapan mata, justru masih lebih yakin dengan surat Al-Waqiah. Itulah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi jangan kita berpikir kalau kita tidak punya apa-apa, anak kita juga miskin. Enggak. Maaf, sekarang ini yang jadi orang-orang hebat itu rata-rata anaknya orang miskin loh sekarang ini. Anda lihat nih, rektor-rektor, menteri-menteri, banyak di antara mereka itu bukan anaknya orang kaya, justru mereka anaknya orang miskin. Kenapa? Karena kerjaannya berkah orang tuanya, jadinya anaknya itu sukses. Nah, sekarang gimana? Pokoknya kalau kita dapat harta, tetap kita mau sisakan buat anak kita bagus. Dan yang namanya syariat itu juga ada ngitung wari. Kenapa? Berarti ada yang ditinggalkan untuk anak. Tapi Anda jangan nyimpen duit. Kenapa? Karena takut kalau anak saya nanti miskin gimana? Ini nggak boleh. Meninggalkan harta kepada anak boleh, tapi takut miskin itu yang nggak boleh. Nah, pasrah sama Allah. Waktunya ada yang kita bisa infak. Bisa infak, siapkan untuk amal jariah. Dan tinggalkan untuk anak kita. Yang terpenting itu kan harta. Gimana pendidikan mereka agar mereka jadi anak yang soleh, itu yang paling penting buat anak kita sekarang ini. Itu yang paling penting buat anak kita. Jadi contoh, ini
penutup. Penutup ini ya. Penutup. Selanjutnya kita akan tanya jawab. Untuk yang akan bertanya, silakan bisa SMS atau WhatsApp. SMS bisa, Mas? Oh, WhatsApp aja ke nomor 081576666105. Mas Juan, ini beliau ini adalah admin grup Ngaji Senin. Kalau Anda mau bergabung dengan grup WhatsApp kita Ngaji Senin, bisa WA ke dia juga. Nah, nomornya kalau bertanya 081576666105. Oke, biasanya sama Mas Serius ditulis juga ini layar. Oke, kita akan sampaikan kisah dan ini sebagai kisah yang penutup. Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia, beliau itu meninggalkan untuk anak-anaknya harta yang sangat sedikit. Bahkan kalau saya nggak keliru, itu yang ditinggalkan untuk anaknya hanya sekitar 18 dinar. 18 dinar. Padahal punya istrinya itu lebih dari satu, punya 11 orang anak ketika itu. Nggak salah. Yang diwariskan itu sangat sedikit. Nah, kenapa kok Umar bin Abdul Aziz memberikan warisan sedikit? Beliau itu ketika mau meninggal ditanya sama orang, Umar, ini ada uang dari Baitul Mal, kamu kan nggak pernah ngambil gaji, nanti buat anak-anakmu. Enggak, anakku satu di antara dua. Kalau anakku bukan orang soleh, ngapain saya kasih duit? Justru nanti semakin nggak soleh. Tapi kalau anakku itu orang soleh, saya yakin Allah telah berfirman, wa huwa yatawallas sholihin. Dialah Allah yang akan mengurus orang-orang soleh. Berarti percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dan hartanya cuma 18 dinar dan itu dipotong uang ini dan sebagainya. Yang dibagikan pada keluarganya itu hanya sedikit sekali. Kemudian Hisham bin Abdul Malik itu ketika meninggal, istrinya itu ada 4. Salah satu istrinya aja dapatnya 90.000 dinar. Istrinya 4 berarti apa? 360.000 dinar, itu hanya 1/8 hartanya, baru duitnya. Belum pekarangannya, belum ternaknya, belum istananya, belum rumah-rumahnya, belum tanah-tanahnya. Kira-kira semua Umar bin Abdul Aziz banyak mana? Jauh ya? Mungkin saya katakan ini mungkin 1000 kali lipatnya Umar bin Abdul Aziz total semua hartanya. Kata Mujahid yang mengisahkan kisah ini, beliau mengatakan, demi Allah saya menyaksikan beberapa masa kemudian anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadinya dapat warisan cuma dikit, nyumbang 100 kuda untuk perjuangan kaum muslimin. Anaknya Hisham bin Abdul Malik yang warisannya banyak, jadi pengemis, minta-minta di pinggir jalan. Terjadi. Artinya apa? Lihat, yang dulunya kaya, sekarang anak miskin banyak apa enggak? Banyak kan? Artinya apa? Didik anak kita untuk jadi orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa menjadikan anak Anda senang ke masjid, senang cari ilmu, senang baca sholawat, itulah warisan terbaik kepada anak Anda. Kenapa? Karena semua problem itu selesainya dengan sholat, dengan ilmu, dan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Daripada Anda hanya fokus harta, tapi nggak Anda kasih warisan tarbiyah, maka akan jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga barokah dan manfaat. Kalau sudah ada pertanyaan yang masuk, sudah masuk ya, bisa dibacakan. Ada mic enggak yang bisa? Ada mic sih. Nanti mendekat sini masukannya. Silakan, monggo ada pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau nanya, tadi ya nomornya ya, 081576666105, 081576666105 gitu. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana caranya mendidik remaja zaman sekarang atau teman untuk yakin sama Allah? Karena mayoritas bilang, ya kan kamu lebih alim dan sebagainya. Ya. Gimana caranya kita mendidik orang atau ngajarin anak-anak muda zaman sekarang untuk yakin kepada Allah gitu ya? Orang sekarang ini kadang-kadang hanya mengandalkan logika. Ya, lihat, masyarakat zaman now ini sudah tercetak pokoknya yang bisa masuk akal yaitu yang diterima. Makanya kita kalau pendekatan dengan mereka, kita pun juga harus dengan pendekatan yang logis. Sampaikan aja, ada nggak di dunia ini yang lebih berkuasa daripada Allah? Tanyakan sama dia, ada nggak di dunia ini yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Banyak di dunia ini, apapun juga yang menunjukkan itu semuanya adalah kerja dari Allah dan menunjukkan bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Baikkan anak itu bisa keluar dari perut ibu, masuk lagi bisa enggak? Enggak bisa. Padahal bisa keluar harusnya juga bisa mah. Nah, anak bisa keluar tapi enggak bisa mah. Masuk. Kekuasaan siapa ini? Allah. Yang bisa mengedarkan matahari? Allah. Alam Allah. Bahkan diri kita loh, kita punya rencana ternyata gagal. Kenapa? Yang terjadi rencananya Allah. Jadi logik aja. Allah ini ada.
Terus gimana kita mau percaya sama Allah padahal kita nggak kelihatan Allah? Anda percaya di ruangan ini ada listrik karena lampu nyala, padahal Anda nggak kelihatan listrik. Itu lampunya nyala, itu kan hasil dari wujudnya listrik, lampu nyala. Hasil dari wujudnya Allah ada alam ini. Lah mengapa kita bisa percaya dengan listrik itu yang menyalakan lampu, tapi kita nggak bisa percaya Allah yang menciptakan alam ini? Ini logika aja. Sesuatu yang ada itu pasti diciptakan dari zat yang juga ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ada kekuasaan Allah yang secara logis Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur alam semesta ini semuanya, yang membolak-balikkan hati manusia. Ada nggak orang ini kalau saya baikin dia pasti baik sama saya, ternyata dia nggak baik? Ada nggak seperti itu? Saya mau membolak-balikkan hati Allah. Hari ini dia bejat, besok dia sudah jadi orang taat. Ada nggak? Saya mau membolak-balikkan hati Allah. Lah kalau kerja Allah tuh sekian banyak nyata di hadapan kita, kok kita masih nggak percaya? Mereka bodoh bener. Terus kita percaya sudah kalau itu ada Allah. Lalu terus kita percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah yakin ada Allah, sekarang kita menanya kekuatan apa sih yang bisa menyelamatkan kita? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bisa menyelamatkan kita semuanya. Banyak sekali kisah. Yang mungkin yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana orang yang selamat daripada kematian. Dulu saya masih ingat ketika bangun Masjid Riyadh itu. Masjid Riyadh itu ada tukang jatuh dari lantai 4. Tukang ini jatuh pas di tengah-tengah. Sampingnya pohon gede, sampingnya molen buat ngecor. Jatuhnya ke molen kira-kira gimana? Tahlil 40 hari langsung mungkin. Jatuhnya pas di tengah-tengah hanya cukup untuk satu orang. Siapa yang ngatur? Takdirnya Allah, dia jatuh, tapi dia jatuhnya mendapatkan keselamatan. Bawa rumah sakit, seminggu kerja lagi, sembuh. Terjadi ini. Artinya apa? Betapa banyak hal-hal yang terjadi di alam ini di luar kehendak akal kita. Artinya apa? Ada zat yang di atas kemampuan akal kita untuk memahaminya, dan zat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita bukan untuk memahami Allah, tugas kita adalah untuk mengimani Allah. Nah, kalau kita sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Quran. Di Quran. Iblis itu doa, minta sama Allah, dikasih. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang dapat penangguhan masa sampai nanti hari kebangkitan. Jawab, innaka minal mundharin. Kamu akan dikasih, kamu termasuk orang yang akan mendapatkan penangguhan. Lalu iblis itu dikasih, lalu kita nggak percaya sama Allah. Iblis yang terlaknat tuh minta dikasih sama Allah. Kita yang sholat kenapa nggak dikasih? Pasti dikasih. Cuma Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Gitu. Jadi terus dakwahkan diri, cari jalan berpikir yang logis. Siapa sih yang bisa kita harapin kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa sih kita harapkan sekarang ini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada. Saat satu-satu yang bisa kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Lagi? Apa Habib izin bertanya? Ketika kita ingin menyebarkan kebaikan, namun diri ini sering merasa minder Habib karena banyak dosa dan kekurangan, bahkan terkadang lalai. Bahkan terkadang lalai. Apakah termasuk orang yang munafik Habib? Bagaimana mengatasinya? Kedua, Habib, waktu paling afdol membaca surat Waqiah itu kapan Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekalipun kita ini belum jadi orang baik, tapi kita boleh mengajak orang untuk berbuat baik. Tentunya kita juga sambil selalu berusaha memperbaiki diri ya. Itu kan tidak boleh, orang itu kan tidak boleh mengingatkan orang lain berbuat baik sedangkan dia itu masih buruk, bukan begitu. Kalau dia terus-menerus bangga dengan keburukannya dan dia mengingatkan orang kepada perbuatan kebaikan, mungkin nggak sinkron. Tapi ini ada orang berbuat buruk, tapi dia tahu ini buruk, dia pengen jadi baik dan dia mengajak orang lain untuk baik, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Logikanya begini, kalau ada seorang ayahnya itu dulu nggak pernah belajar, nggak sekolah, boleh nggak nasihatin anaknya, nak kamu belajar, boleh nggak? Oh, kamu dulu nggak belajar, nggak bisa ya bu. Anak tuh ayah tuh pasti pengen orang anaknya lebih sukses daripada dirinya, kan pasti seperti itu, gitu kan? Kan pasti seperti itu. Ya begitu juga dengan kita semuanya. Kita belum baik tapi kita pengen jadi orang baik, makanya kita itu mengingatkan orang agar berbuat baik, nggak usah minder. Yang penting sampaikan kebaikan dengan cara yang paling bagus. Nah, kadang-kadang kita nih kalau sudah senang menyampaikan kebaikan itu kadang-kadang terlalu nafsu. Contohnya apa? Nasihati tapi bukan pada tempatnya. Bukan momennya ngasih nasihat kita minta ngasih nasihat. Ini nggak pas. Momennya orang lagi kumpul makan bareng buka bersama nyantai, Anda izin saya mau ceramah ya nggak pas. Tapi menyampaikan kebaikan itu ketika Anda duduk bisa ketemu orangnya ngobrol asik, baru Anda silahkan menyampaikan kebaikan. Itu yang namanya, jadi caranya yang benar sambil Anda terus memperbaiki diri, nggak usah minder, nggak ada masalah ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi?
Nah, paling bagus baca surat Al-Waqiah kapan? Nah, sebagian riwayat mengatakan baca surat Al-Waqiah itu adalah ketika asar. Jadi asar baca surat Al-Waqiah. Ada lagi? Assalamualaikum Habib, saya dari Padang mau bertanya Habib. Ketika berdoa kadang semangat, kadang kita malas Habib. Terus kata Ustadz Yusuf Mansur, solawatin aja biar cepat kabul. Udah beberapa hari semangatnya berkurang lagi. Bagaimana cara menambah keyakinan saya kepada Allah Habib? Atas usaha-usaha yang udah saya lakukan. Yep. Surat Al-Waqiah tadi seringnya itu dibaca pertama itu ketika malam hari ya. Malam itu berarti dari mulai ba'dal maghrib. Tapi ada ulama juga yang mengatakan baca Al-Waqiah asar itu boleh ya. Gimana kalau kita ini kadang-kadang mengalami futur? Futur itu artinya apa? Tiba-tiba semangatnya itu menurun untuk berbuat kebaikan. Memang keadaan manusia itu seperti itu. Manusia itu seperti itu. Dulu pernah ada salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini tiba-tiba kelihatan sedih. Abu Bakar Siddiq nanya, kenapa kamu sedih? Saya ini orang munafik. Loh, kok munafik kenapa? Iya, soalnya saya ini kalau sama Nabi penuh semangat. Tapi kalau saya nggak dekat Nabi, iman saya itu lemah. Nggak seperti ketika saya tuh sama Nabi, saya tuh ingat surga, takut sama neraka. Tapi ketika nggak sama Nabi kok berubah ya? Ada Sayyidina Abu Bakar, itu saya juga munafik dong. Saya juga begitu. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, lah kalau keadaanmu ketika sama aku dan ketika nggak sama aku itu sama, malaikat ngejak salaman sama kamu. Cuma memang as-sa'ah Nabi. Ada saatnya memang iman naik, ada saatnya iman itu agak benar. Artinya apa? Ketidakstabilan dalam urusan semangat mendekatkan diri kepada Allah, ketidakstabilan itu satu hal yang manusiawi. Yang nggak beres itu adalah ketika kita semangatnya menurun, nggak kita usahakan untuk kembali punya semangat lagi. Orang yang sedang cari ilmu, kadang pasti semangatnya drop. Tapi dia harus gimana cara mencari cara agar bisa menimbulkan semangat lagi. Orang yang dakwah pasti semangat kadang-kadang drop. Gimana caranya dia punya cara untuk menimbulkan semangat dakwahnya lagi. Jadi ya untuk mengatur semangat itu tadi, memang itu diperlukan banyak cara. Ternyata adalah membaca Al-Quran. Dan juga adalah berkumpul dengan orang-orang yang penuh semangat. Itu yang bisa menjadikan orang itu kembali menjadi semangat. Jadi jangan pernah ada kita menurun semangat kita lalu kita biarin begitu aja. Tapi kita turun semangat kita harus cari usaha gimana caranya agar normal lagi. Dan jangan bingung kalau turun semangat, itu sangat wajar sekali. Ya, nggak ada masalah. Ya namanya ulama itu kadang-kadang mau dakwah beratnya setengah mati. Tapi kalau sudah ingat ini dakwah ini adalah sesuatu yang menyenangkan Rasulullah, kita membalas Nabi Muhammad dengan cara apa kalau bukan dengan cara dakwah? Akhirnya timbul semangat lagi lah. Jadi timbul semangat itu satu hal yang biasa. Artinya apa? Setiap menurun, upayakan agar bisa timbul semangat lagi. Caranya macam-macam sih. Ada ulama yang baca Quran, ada lagi ulama yang memandang wajahnya orang soleh. Ulama itu saya kalau memandang wajahnya ulama ini, saya semangat ibadah bisa sampai berbulan-bulan. Hebali bin Muhammad Al-Habsyi itu pernah mengatakan, saya ini pernah mengalami satu masa berjumpa dengan orang-orang, kalau saya lagi malas ibadah, dengan lihat aja langsung saya semangat ibadah. Lihat aja langsung saya semangat untuk ibadah. Dia mengalami seperti itu. Adalah mungkin dengan kita punya pas ada fotonya orang soleh kita pandang, dengan kita memandang mereka langsung ada semangat untuk beribadah gitu. Habib izin bertanya, saya seorang pemuda usia 23 tahun ingin segera menikah, tapi orang tua bilang kamu belum bekerja, nanti saja nikahnya setelah mendapat pekerjaan dan mapan baru kamu menikah. Bagaimana cara saya meyakinkan orang tua seperti itu Habib? Sementara kita tahu bahwa rezeki telah diatur oleh Allah. Ini nanti jawabannya ada di meme yang akan kita keluarkan besok ya Mas Wan. Nah, kita punya ada meme kita keluarkan besok. Jadi Anda lihat besok Instagram Muhabsyi MUHHABSI 110. Nanti itu di Instagram saya nanti ada meme tentang itu. Intinya nikah itu justru jangan nunggu mapan, nikah itu sebelum mapan. Kalau kita mapan semua orang mau. Tapi kalau kita itu belum mapan, maka yang mau dengan kita adalah orang yang mau berjuang. Dan menemukan orang yang mau berjuang ini susah.
Tapi kalau dapat itu akan jadi orang yang setia. Ya, caranya meyakinkan orang tua gimana? Bilang aja, Bu, Pak, izinkan saya ngelamar anaknya orang. Kamu belum apaan? Ya saya mau punya kerjaan, saya mau cari kerjaan, lalu saya siap tanggung jawab. Saya siap tanggung jawab. Anda harus yakin apa? Orang yang nikah demi untuk menjaga dirinya agar nggak maksiat, dia pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya itu segera nikah. Gak usah mikir mau takut mapan atau enggak. Mapan, pokoknya Anda nikah, maka insya Allah Anda akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ada lagi? Masih banyak? Banyak, Habib. Terakhir masih jam 9 lebih soalnya. Assalamualaikum, Habib mau bertanya gimana memadukan keyakinan kepada Allah dengan perintah untuk mengambil wasilah aulia Allah. Aulia Allah itu perantara. Wali-walinya Allah itu adalah perantara. Yakinnya kita kepada Allah, namun kita juga yakin ini manusia ini dicintai sama Allah. Maksudnya dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita lewat perantara mereka, maka kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat tuh, Nabi Muhammad SAW ketika berdoa untuk ngajin doa pada orang yang buta itu jadi nama Nabi apa? Ya Allah, ini atawassalu, aku bertawassul dengan kekasihmu, pemberi syafaatmu Nabi Muhammad SAW. So lewat Nabi Muhammad maka akan dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin tetap sama Allah, tapi perantaranya adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada pertentangan di situ. Jadi kita lewat aulia Allah itu tanda keyakinan kita kepada Allah pasti akan ngasih ini biar cepat ngasihnya ini prosesnya. Ya saya lewat aulia Allah ini saya mintakan agar mereka yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ibaratnya gini. Saya punya proposal, ada orang punya proposal mengajukan ke Pak Camat. Pak Camatnya B ini kalau ngajukan dikasih. Cuma saya punya paman itu dekat sama Pak Camat. Lalu saya lihat teman saya kira-kira dikasihnya gimana? Sama atau beda? Dengan majuan sendiri, beda lebih ke D. Kemudian prosesnya juga lebih mudah, juga lebih cepat. Artinya yakin Allah yang ngasih, cuma lewat perantara oleh Allah. Memang Allah nyuruh kok, wabtahu ilaihil wasilah. Dan di antara wasilah itu dalilnya juga dari sabda Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk bertawassul. Dan sahabat pun juga bertawassul. Dan Sayyidina Umar bertawassul dan Abbas ketika minta untuk turun hujan. Sayyidina Umar yakin sama Allah. Kenapa? Tawassul sama Abbas. Kenapa? Karena Abbas itu siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi disambung-sambungkan kepada Nabi. Tak ziarah ke makam oleh Allah habaib, cucunya Nabi. Kiai ulama, pewaris ilmunya Nabi. Dengan mereka insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Yakinnya tetap kepada Allah. Kalau nggak yakin Allah, nggak yakin sama wali juga nggak akan kabul hajatnya, sama aja. Begitu tuh yakin sama wali itu kenapa? Karena yakin tahu yang ngasih itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ada lagi? Satu lagi boleh? Di luar tema ada? Apa? Di luar tema. Luar tema boleh? Habib mau bertanya, apa bedanya membaca ratib al-haddad sama zikir petang, Habib? Terus lalu lebih bagus mana? Ratib al-haddad sama zikir pagi dan petang. Ratib al-haddad itu hadis Nabi. Zikir pagi dan petang juga hadisnya Nabi, sama bagusnya. Kenapa? Karena isinya hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda alergi dengan ratib, Anda pakai gini, itu kumpulan hadis Nabi, bukan ratib. Sama. Riyadhus Shalihin itu isinya apa? Kumpulan hadis Nabi. Ratib apa? Sama. Ada orang sama Riyadhus Shalihin mau, sama ratib nggak mau, kan aneh? Karena ratib kan nggak semua hadis Nabi. Riyadhus Shalihin juga ada tuh. Mukadimahnya Imam Nawawi. Ada yang Imam Nawawi nggak semua hadis juga Anda mau kok. Sama itu. Bikin Sahih Bukhari sama. Sahih Bukhari mengumpulkan hadis. Saya mengumpulkan hadis, tapi khusus doa-doa untuk keselamatan, keberuntungan, kenyamanan, keselamatan hidup. Sama. Apa bedanya? Nah, jadi kita silahkan Anda yang suka zikir pagi dan petang silahkan. Yang suka ratib silahkan. Kalau saya ratib al-haddad. Kenapa? Karena yang nyusun ratib al-haddad saya tahu. Ulama dari umur 4 tahun beliau tidak bisa melihat, tapi ilmunya luar biasa. Hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi, kitab-kitabnya karangannya luar biasa. Jadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan termasuk kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya pakai. Kalau misalkan saya nggak mau pakai ratib, saya mau pakainya zikir pagi dan petang, silahkan. Yang pakai ratib itu boleh, zikir pagi dan petang juga nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Jadi nggak usah dipertentangkan, karena sama-sama hadis Nabi Muhammad SAW. Sama kayak itu tadi pertanyaan, sama kayak orang nanya begini, saya mau baca Sahih Bukhari sama Sahih Muslim, bagus mana? Ya bagus semuanya hadis Nabi kok. Anda tanya Sahih Bukhari sama Primbon, saya bisa jawab Sahih Bukhari yang paling bagus. Nah tapi kalau hadis Nabi semuanya, ya semuanya itu bagus. Jadi jangan khawatir ya, yang bisa baca ratib. Insyaallah nanti ada berkah di situ. Nambah hadisnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam
بالصواب. أنا الله تعالى علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا يكون في دين وعلمنا وإياكم التأويل واتبنا إياكم من سواء السبيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله بالعالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله تمام في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري في مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي لا سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي في ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي بل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك. تبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.